Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Anggreta Febriana Putri, dalam pembelajaran IPA. Kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada es batu, air mendidih, dan air. Mereka sama-sama air, tapi kok bentuknya berbeda ya? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, yuk kita simak penjelasannya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelumnya, kita pelajari dulu tentang definisi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Karena memiliki volume, maka materi juga menempati ruang tertentu. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ini ada tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Untuk zat padat, itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, sehingga bergantung pada media atau tempat yang digunakan. Sedangkan zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Contohnya kalian bisa lihat ada batu, air minum, udara dalam balon di gambar sebelah kiri bawah. Kemudian untuk zat padat itu jarak antar partikelnya sangat rapat. Zat cair jarak antar partikelnya lebih renggang, dan zat gas itu jarak antar partikelnya sangat renggang. Kalian bisa lihat di gambar bagian bawah yang tengah ini ada zat padat, cair, dan gas. Nah, jarak antar partikelnya seperti itu ya. Selanjutnya, partikel-partikel zat padat itu tidak dapat bergerak bebas. Untuk zat cair, itu partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas. Dan zat gas, partikelnya bergerak sangat bebas. Untuk gerakan partikelnya, kalian bisa melihat di gambar sebelah kanan bawah. Ini ada gerakan partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Berdasarkan sifat kimianya, materi dibagi menjadi beberapa golongan atau lebih dikenal sebagai klasifikasi materi, yang meliputi unsur, senyawa, dan campuran. Pembagiannya bisa kalian lihat di bagian ini ya, bahwa materi itu dibagi menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi 2 menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Yang pertama yaitu unsur. Kalian bisa melihat berbagai macam jenis unsur di tabel sistem periodik unsur. Nah, ini yang tabel kotak-kotak ini dan ada huruf-hurufnya. Ini namanya sistem periodik unsur ya. Ada unsur hidrogen, Li, litium. Lebih jelasnya kalian besok mempelajari di SMA. Nah, unsur itu adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Maka contoh dari unsur adalah emas atau Au, aluminium atau Al, besi atau Fe, tembaga atau Cu, dan lain-lainnya seperti pada tabel periodik unsur yang tadi itu. Nah, berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya, unsur dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Yang pertama yaitu unsur logam. Nah, sifat-sifatnya itu ketika berada pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius, sifatnya padat kecuali raksa dan cesium yang bentuknya cair. Kemudian bersifat konduktor atau dapat menghantarkan listrik dengan baik. Selain itu, mengkilap jika digosok, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Nah, ini contoh-contohnya kalian bisa lihat di gambar kanan bawah. Ada litium, natrium, kalium, dan rubidium.
Selanjutnya yaitu unsur non-logam. Sifat-sifatnya pada suhu kamar, wujud zat ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Unsur yang berupa zat pada umumnya rapuh atau getas, mudah patah, contohnya karbon atau unsur C. Selain itu bersifat isolator, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Contoh unsur non-logam itu ada hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, fosfor, iodin, dan helium. Nah, dua contoh yang ada gambarnya ini yang di sebelah kanan ada sulfur dan iodin. Kemudian unsur semilogam. Unsur semilogam atau metaloid adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur ini umumnya bersifat semikonduktor. Contoh unsur metaloid adalah silikon, boron, dan arsen. Nah, ini ya contohnya bisa kalian lihat di gambarnya ada boron, silikon, dan arsenik. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Contohnya ada molekul senyawa air atau H2O. Nah, molekul senyawa tersebut dapat dipisahkan lagi atau diuraikan menjadi molekul unsur. Kalau senyawa air tadi diuraikan menjadi molekul unsur O2 dan H2. Kemudian molekul unsur dapat diuraikan lagi menjadi atom. Nah, atom O2 itu diuraikan menjadi atom O. Dan molekul unsur H2 diuraikan menjadi atom H. Nah, contoh senyawa itu H2O seperti pada penjelasan tadi ya. Ada garam dapur atau NaCl, asam cuka atau CH3COOH, dan lain-lain. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Unsur penyusunnya itu seperti yang molekul air tadi, kan molekul air itu tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, itu namanya unsur penyusun. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Nah, ini ada tabel contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Kalau senyawa air itu unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Untuk garam dapur atau natrium klorida, unsur penyusunnya natrium atau Na dan klorin atau Cl. Kemudian senyawa gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya itu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang selanjutnya yaitu campuran. Campuran merupakan suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Contohnya air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan lain-lain. Nah, campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu bisa disebut juga dengan larutan. Contohnya campuran air dan gula. Kalian bisa lihat di penjelasan gambar ini ya, ada zat terlarut dan zat pelarut. Ketika keduanya dicampurkan atau dilarutkan, maka akan terbentuk larutan. Nah, larutannya itu tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Yang selanjutnya yaitu tentang larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama ada asam. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat memasak di dapur, kalian juga bisa menemukan cuka dapur yang mengandung asam asetat. Selain itu, ada juga aki pada kendaraan bermotor yang mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung itu juga
asam klorida yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan bahan makanan. Nah, itu tadi contoh-contoh dari larutan asam ya. Larutan asam itu memiliki pH atau tingkat keasaman di bawah 7. Nah, ciri-cirinya itu rasanya asam, dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Biasanya kalau asam mineral itu bersifat korosif. Kemudian, larutan asam dapat bereaksi dengan logam, menghasilkan gas hidrogen dan larutan garam. Kemudian ada basa. Basa adalah senyawa yang memiliki tingkat keasaman atau pH di atas 7. Contohnya ada sabun mandi, deterjen, pasta gigi, pemutih, dan lain-lain. Nah, basa itu ciri-cirinya pahit dan licin di kulit, dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dapat menetralkan sifat asam, dan bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contohnya itu ketika pengobatan saat sakit MAH. Nah, saat MAH kondisi kadar asam lambung itu tinggi, maka obat MAH yang digunakan itu mengandung senyawa yang bersifat basa. Kandungannya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Kemudian ada indikator asam dan basa. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, indikator itu ada indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami itu bisa menggunakan kubis ungu, bunga mawar, bunga sepatu, dan kunyit. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Nah, indikator alami yang bisa digunakan itu ada ekstrak kunyit yang memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan pada larutan basa akan memberikan warna jingga. Kemudian ada kubis atau kol merah yang mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Kemudian ada ekstrak bunga kembang sepatu yang akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam, dan jika diteteskan dalam larutan basa akan dihasilkan warna hijau. Nah, kemudian ada indikator buatan. Kalian bisa lihat di gambarnya itu ya tentang indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Dan warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Yang selanjutnya yaitu garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksinya yaitu netralisasi atau reaksi asam dan basa. Pada reaksi tersebut akan menghasilkan garam dan air. Nah, seperti ini ya reaksi kimianya. Ada asam plus basa menjadi garam dan air. Untuk contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah HCl atau asam klorida ditambah NaOH atau natrium hidroksida menghasilkan NaCl atau garam NaCl dan H2O atau air. Ciri-ciri garam yaitu dapat menghantarkan listrik, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, dapat larut dalam air, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Biasanya garam dapat larut dalam air. Nah, garam dapat bersifat asam, basa, atau netral. Sifat tersebut tergantung pada zat pembentuknya.
Selanjutnya, yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua jenis zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu campuran antara serbuk besi dengan pasir, campuran antara air dan minyak, dan lain-lain. Nah, contohnya kalian bisa lihat di gambar ini ya, antara air dan minyak itu tidak bisa tercampur, sehingga campuran keduanya dapat disebut campuran heterogen. Ini ya perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, dan terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa itu merupakan zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kemudian untuk campuran itu dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.